Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi alaihim ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai tugas kita, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Demi sesungguhnya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Di antara ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam satu hadis bahwasanya ada beberapa amalan atau ibadah yang terlebih afdal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana hadis ini diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dikatakan, qultu ya Rasulullah, berkata aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amalul afdal, apakah amal ibadah yang paling afdal? Kemudian Rasulullah menjawab, as-salati ala waqtiha, yaitu salat di awal waktu. Kemudian dia bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah ibadah yang paling afdal? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ditanya lagi oleh Ibnu Mas'ud, kemudian apalagi ya Rasul? Al jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Mas'ud adalah sahabat Nabi, sahabat Nabi yang sangat pintar. Satu riwayat dikatakan bahwasanya Ibnu Mas'ud adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW, mulai daripada belia sampai kepada dewasa, sehingga pernah timbul keyakinan Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad baru dilantik menjadi seorang rasul. Ketika turun risalah kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad berkeyakinan bahwasanya salah satunya Ibnu Mas'ud adalah orang yang pertama yang membenarkan perkataan Nabi Muhammad SAW. Namun dan akan tetapi itu hanya perkiraan Nabi Muhammad. Akan tetapi Ibnu Mas'ud tetap menjadi orang 10 besar yang membenarkan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam satu kisah dikatakan bahwasanya Ibnu Mas'ud adalah orang nomor 6, orang ke-6 yang meyakini dan mempercayai Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Amal yang paling afdal yang pertama dikatakan Nabi Muhammad adalah as-salatu awwali waqtuha, yaitu salat di awal waktu. Kenapa ini dikatakan menjadi amal atau ibadah yang paling afdal di mata Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama disebutkan bahwasanya salat adalah perintah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perintah ini langsung diberikan Allah tanpa perantaraan malaikat Jibril. Yang kedua, salat yang kita laksanakan ini adalah sebagai pembeda kita dengan orang yang tidak beragama Islam. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam agama lain sedekah ada, di Islam juga ada sedekah. Dalam agama Islam ada berpuasa, di agama lain juga ada berpuasa.
Di dalam agama Islam kita disuruh menghormati orang tua. Di dalam agama lain juga kita disuruh menghormati orang tua. Akan tetapi di dalam agama Islam kita disuruh untuk beribadah, yaitu ibadah sholat 5 waktu. Dan di agama lain tidak ditemukan perintah ibadah sholat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudaraku yang kucintai. Yang kedua adalah birrul walidain, artinya taat berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa ini menjadi ibadah yang paling afdal setelah sholat? Bahwasanya dikatakan ridho Allah terletak kepada ridhonya kedua orang tua. Ridho Allah fi ridhal walidain. Ketika orang tua tidak ridho, maka ridho Allah pun tertutup kepada anaknya. Namun ketika orang tua memberikan doa yang baik terhadap anaknya, maka rahmat Allah pun akan turun kepada anak tersebut. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah sekali-kali kamu katakan kepada keduanya, dan jangan kamu pernah sergah keduanya. Jangan kamu pernah marah kepada keduanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ibadah yang kedua yang dikatakan Nabi dalam hadisnya, yaitu ibadah amal yang paling afdal di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Oh, sekarang tidak ada jihad lagi, sekarang tidak ada perang lagi. Jadi bagaimana kita menikapi jihad fi sabilillah? Jihad fi sabilillah bukan hanya berperang angkat senjata, bukan hanya bertempur melawan kemungkaran dan angkat senjata bersama Rasulullah, akan tetapi jihad fisabilillah saat ini bisa kita artikan yaitu syiar agama Islam, bisa kita artikan juga menuntut ilmu agama Islam. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 amal ibadah yang paling afdal di mata Allah menurut hadis Nabi Muhammad. Namun bukan berarti hanya 3 amal ini yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, tugas kita sebagai manusia adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya menghambakan diri sebagai abdi, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak cara, banyak kegiatan, banyak kiat yang kita laksanakan guna bertujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah dengan bahwasanya kita mengatakan kita bukanlah seorang hamba. Tapi ingat saudara-saudaraku, kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing bahwasanya kita ini adalah hamba yang tidak memiliki kekuatan satu apapun melainkan mengharap daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Nasr minallah wa fathun qarib. Ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.